Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan bahas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas materi sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu itu ada 3 sub ya. Yang pertama adalah sejarah sebagai seni, yang kedua adalah sejarah sebagai kisah, dan yang terakhir adalah sejarah sebagai peristiwa. Nah, sebelum kita menginjak ke materi, apa sih bedanya pengetahuan dan ilmu pengetahuan? Saya jelaskan di sini ya. Pertama-tama kita perlu pahami bahwa pengetahuan dan ilmu pengetahuan itu berbeda. Perhatikan informasi berikut ini. Nah, ketika kita membaca ini, menurut kalian itu pengetahuan atau ilmu pengetahuan? Ya, benar. Itu adalah pengetahuan. Semua itu disebut pengetahuan. Ketika didapat dengan jalan-jalan pernah ke sana, dari bacaan, menonton film, video, dan sebagainya, itu namanya adalah pengetahuan. Lantas ilmu pengetahuan seperti apa? Kita bahas nanti. Karena tidak dicerna secara panjang, pengetahuan yang sering diragukan kebenarannya. Bahkan dapat salah ketika melewati sebuah penelitian, meskipun itu dianggap kita benar. Akan tapi ketika melakukan penelitian, ternyata salah. Itu adalah pengetahuan. Pengetahuan dan ilmu pengetahuan itu berbeda. Ilmu pengetahuan lahir karena tidak puas dengan pengetahuan. Intinya, ilmu pengetahuan itu lahir karena keraguan-raguan dari pengetahuan. Maka dari itu harus melakukan sebuah riset yang lebih lanjut atau penelitian yang lebih lanjut. Nah, itu baru disebut dengan ilmu pengetahuan. Jika pengetahuan dihasilkan dari penyerapan panca indera tanpa berpikir panjang, kalau ilmu pengetahuan dihasilkan melalui sebuah proses sistematif yang panjang atau mengikuti kaidah-kaidah penelitian tertentu. Misalnya seperti ini. Kita bahas ke materi, sejarah sebagai ilmu. Setiap ilmu itu memiliki seperangkat aturan. Terdapat syarat menjadi sebuah ilmu, antara lain sebuah metode dan objek penelitian. Sejarah dikatakan sebagai ilmu itu ketika memiliki sebuah metode atau objek penelitian. Sejarah memiliki metode yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Heuristik itu adalah pengumpulan sumber, kemudian kritik, dan kemudian interpretasi atau penafsiran, dan yang terakhir adalah historiografi. Historiografi itu adalah penulisan sejarah setelah mengikuti sebuah penelitian yang panjang seperti itu. Itu alurnya. Sejarah sebagai ilmu bersifat empiris, artinya sejarah berstandar pada pengalaman manusia yang sebenar-benarnya. Selanjutnya, sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa memiliki dua sifat ya, yaitu objektif dan unik. Objektif itu adalah sejarah sebagaimana semestinya atau sebenar-benarnya. Kalau yang unik, sejarah itu terjadi cuma satu kali, makanya dapat dikatakan sebuah unik. Peristiwa sejarah dikatakan penting apabila memiliki syarat sebagai berikut, yaitu objektif dan penting. Objektif, masa lalu yang didukung oleh fakta-fakta. Jadi sejarahnya itu ada fakta-faktanya atau buktinya. Penting, masa lalu yang memiliki peristiwa penting dan pengaruhnya dapat dirasakan oleh orang masyarakat banyak. Jadi kayak gini, sejarah sebagai peristiwa itu dapat dikatakan sebuah peristiwa ketika yang merasakan peristiwa itu adalah orang banyak. Saya contohkan proklamasi. Nah, itu dapat dikategorikan sebagai sejarah sebagai peristiwa. Saya misalkan ini, contohnya sejarah lahirnya saya, itu dapat dikatakan sebagai peristiwa tidak? Tidak, karena, kenapa kok tidak ya? Karena yang merasakan itu bukan orang banyak, dan pengaruhnya nggak penting untuk banyak orang, maka dari itu dapat dikategorikan sejarah saja, bukan sejarah sebagai peristiwa. Kemudian sejarah sebagai kisah. Sejarah dikenal sehari-hari dengan kisah atau cerita. Akan tapi, kalau sejarah itu beda ya. Cerita sejarah itu tidak sama dengan dongeng dan novel. Bedanya seperti apa? Sejarah sebagai kisah adalah hasil dari penelitian sejarawan yang dipertanggungjawabkan setelah melakukan metode penelitian sejarah. Jadi ada sistematikanya. Nah, itu sejarah sebagai kisah. Kemudian yang
yang terakhir adalah sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni berhubungan erat dengan cara penyampaian kisah dalam bentuk tulisan sejarah. Sejarah memerlukan intuisi dan imajinasi, melibatkan emosi dan bahasa yang khas biar tidak kaku. Nah, saya jelaskan di sini. Sejarah sebagai seni itu lebih dikhususkan bagaimana cara kita menulis sejarah. Ketika kita tidak mengimajinasikan ketika menulis, itu penulisan sejarah akan sangat membosankan. Nah, ketika sejarah sebagai seni dimasukkan dalam tulisan, ketika kita membaca itu seolah-olah kita itu berimajinasi, kita melakukan peristiwa yang ketika kita membaca, atau kita seolah-olah menjadi objek ketika peristiwa itu ada. Nah, itulah yang disebut dengan sejarah sebagai seni, biar kita tidak bosan ketika membaca sejarah. Pelopornya itu, menurut penulisan ini memerlukan unsur seni agar tidak kaku dan membosankan. Terkadang penulisan sejarah sebagai seni tampak menjadi kurang ilmiah karena dominan emosi peneliti. Jadi, ketika nanti kita menuliskan sejarah, kalau bisa kita emang benar-benar objektif dalam penulisannya, biar sesuai fakta yang ada. Oleh karena itu, semua unsur tidak mengobarkan salah satu dalam penulisan sejarah. Jadi, jangan dominan sang penulisnya. Ketika kita pro dengan tokoh, kita bagus-baguskan tokohnya. Ketika kita kontra dengan tokoh yang kita tulis misalnya ya, kita jelek-jelekan. Itu jangan seperti itu ya. Nah, ini udah selesai. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kurang paham. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.